Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Mundhiri rahimahullah yang sudah wafat pada tahun 565 Hijriyah. Dan kita sudah sampai pada kitab Zulmi, kitab tentang kezaliman. Babun fi tahrimiz zulmi, tentang haramnya zalim, wal amri bil istighfar wa taubah, dan perintah untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar minta ampun, taubat kembali, yaitu kembali ke jalan yang lurus mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah lepas dari jalan lurus tersebut. Zalim ada 3 macam. Zalim kepada Allah, inna syirka la zulmun azim. Zalim kepada diri sendiri, yaitu maksiat. Dan zalim kepada sesama makhluk, itu yang akan dibahas pada hadis ini. 1828 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Ini hadis qudsi atau rabbani atau ilahi atau marwi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Boleh juga dengan tasydid fala tadzalamu, karena asalnya fala tatadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'umuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Di situ aksukum atau uksikum, Ustaz? Aksukum ya, sama. Karena kasayaksi itu sudah muta'addi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Maksudnya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. Maksudnya hatinya iblis laknatullah. ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya Raya sehingga tidak bisa terkurangi oleh apapun permintaan hamba. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum ay ahfazuha lakum thumma uwaffikum iyyaha ay jazaaha. Faman wajada khairan ay minal jazaa falyahmadillaha azza wa jalla wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Hadis ini menunjukkan fadilahnya tahmid karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mendapatkan kebaikan, dan para ulama mengatakan alhamdulillatu ra'sus syukri. Dan alhamdulillah ra'sus syukri juga diriwayatkan dalam hadis, tapi hadisnya tidak sahih. Qala Sa'idun kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Beliau duduk di atas lututnya. Nah, jadi maksudnya saking sungguh-sungguhnya menyampaikan hadis ini sehingga beliau pun duduknya dengan duduk yang menunjukkan kesungguhannya. Jatha itu duduk pada lutut, sementara kalau jatha pakai dzal itu adalah duduk di atas jari-jari di atas ujung-ujung jari kaki yang ditegakkan, atau disebut juga dengan ik'a atau jatha ya. Tapi kalau jatha ini dengan lutut. Fadhal. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum.
menunjukkan bahwa zalim itu adalah haram karena menyebabkan zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan kegelapan ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yaitu hakikatnya, yaitu betul-betul kegelapan karena kita besok di akhirat butuh sinar ketika kita melewati jembatan di atas neraka jahanam yang sangat gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Nah, saat itulah orang-orang yang zalim tidak mendapatkan sinar itu. Tafsiran yang kedua, zulumat itu maksudnya adalah muskilat atau syada'id ya, kondisi-kondisi yang sangat menyusahkan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan, maksudnya kesusahan-kesusahan di darat dan laut. Maka orang Arab menyebut kata zulumah dengan makna kesusahan, itu ada dalam logat mereka. 1830 An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Ini kalimatnya berita tapi maksudnya adalah perintah. Dan menurut bahasa Arab ilmu balaghah, bahwa perintah yang diungkapkan dengan bentuk berita itu lebih dahsyat atau lebih takkid daripada perintah biasa. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkannya, yaitu menyerahkannya kepada musuh. Dalam hadis yang lain, la yakhdhulhu, tidak boleh membiarkannya, yaitu kalau meminta pertolongan atau membutuhkan pertolongan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Satara ini maksudnya menutupi dari aibnya. Kalau menutupi aurat istilahnya bukan satara tapi kasa ya. Nah, maka satara maksudnya aiba muslimin. Babun fil imla'i lidzalim, bab imla, yaitu memberikan tempo lidzalim, kepada orang zalim. Artinya kadang-kadang Allah itu tidak langsung menyiksa orang zalim karena memang belum tiba waktunya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya orang yang zalim jangan pede dengan kezalimannya karena kezalimannya tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Idza akhadahu, kalau Allah sudah menyiksa dia, lam yuflithu, tidak akan melepaskan dia. Artinya dia tidak akan terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah menurunkan siksa dan seseorang terlepas dari siksanya, ini berarti Allah lemah. Padahal Allah mengatakan Allah itu azizun dzuntiqam. Kemudian akhadal qura itu maksudnya ashabal qura, maka di sini ada sesuatu yang mahdzuf karena sudah mafhum, dan itu karena kebiasaan orang Arab yang mereka mengatakan khairul kalami ma dalla wa qalla. Babun liyang surir rajulu akhahu zaliman aw madluman. Hendaklah orang itu menolong saudaranya baik dia zalim maupun terzalimi. Ini ungkapan jahiliyah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu menggunakan kalimat ini maksudnya adalah untuk makna asabiyah. Siapapun itu, kalau dia saudara kita, kalau itu adalah kelompok kita, maka benar maupun salah mereka bela. Nah, oleh Nabi digunakan kalimat itu tapi dengan tafsiran yang lain. Sehingga adat jahiliyah itu oleh Nabi ada 3 macam. Ada yang ditolak mentah-mentah, ada yang dipakai tanpa diperbaiki apapun, ada yang dipakai oleh Nabi tapi dengan diperbaiki seperti contohnya di sini. Adapun contoh adat jahiliyah yang dipakai dalam Islam, misalnya diat 100 onta untuk pembunuhan, demikian juga sistem qasamah, itu semuanya warisan dari jahiliyah yang diakui oleh Islam. Adapun yang diingkari misalnya nikah poliandri, satu wanita tapi suaminya banyak, itu diingkari oleh Islam. 32 an Jabirin radhiyallahu anhu qala iqtatala ghulamun minal muhajirin wa ghulamun minal ansar fanada al muhajiru aw qala al muhajiruna ya lal muhajirin wa nada al ansariyu la lal ansar fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadha da'wa ahli al jahiliyah qalu la ya Rasulullah
illa anna ghulamaini iqtatala fakasa'a ahaduhuma al-akhar. Kasa'a kemarin sudah ya, memukul pantat, dan ini bagi orang-orang Arab itu satu penghinaan yang luar biasa. Kalau mereka dipegang kepalanya itu malah kemuliaan. Nah, kalau dipegang pantatnya ini satu kekurangan ajaran yang tidak bisa dimaafkan. Jadi kasusnya ini perang bertengkar ya sampai kemudian memukul pantat. Qala la ba'sa wal yansurir rajulu akhahu zaliman aw madhluman in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun wa in kana madhluman falyansurhu. Nah, maka oleh Nabi ditafsiri lain. Orang yang berbuat zalim kamu tolong yaitu dengan cara dicegah dari kezaliman. Itu namanya menolong supaya dia tidak masuk ke dalam neraka dengan sebab kezalimannya tersebut. Babun fil ladzina yu'adzibunan nas, tentang orang-orang yang menyiksa para manusia. Nah, tadi sudah lewat bahwasanya al jaza min jinsil amal, sehingga orang yang menyiksa manusia pasti juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. An Urwata bin Zubairi an Hisham bin Hakim bin Hizamin qala marra bisami ala unasin wa qad akimu bisamsi wa suba ala ru'usihim zaitu faqala ma hadha kila yu'adzabuna fil kharraji faqala ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzabun fil kharaj, mereka disiksa gara-gara tidak memberikan upeti. Ya, kharaj itu adalah upeti. Maka fi di sini fi li ta'lil, sehingga artinya karena, yaitu karena tidak memberikan upeti. Seperti dalam hadis yang lain, udzibatim ra'atun fi hirratin, itu fa-nya li ta'lil. Disiksa seorang perempuan karena satu kucing yang dia menyiksanya. Kemudian dari hadis ini diambil kaidah yang umum, yaitu al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana yang sudah lewat tadi. Bab berikutnya, babun la tadkhulu masakin alladzina zalamu anfusahum illa an takunu bakin. Jangan masuk tempat tinggalnya orang-orang yang mendolimi diri mereka, maksudnya umat-umat terdahulu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an takunu bakin, kecuali kalau kalian menangis. Nah, kalau tidak bisa menangis bagaimana? Ya diusahakan untuk keluar tangisan. Kalau tetap tidak bisa, maka segera tinggalkan tempat tersebut, sebagaimana hadis yang kita baca ini 1834. Wa an Ibnu Syihab wa huwa yadhkurul hijra. Hijr itu adalah masakin Thamud. Ini hijr ini selalu dilewati oleh orang-orang Makkah ketika mereka berdagang ke arah Syam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Kalian biasanya melewati mereka pada waktu pagi hari. Pagi hari maksudnya siang hari ketika mereka pergi ke Syam dalam rangka perbisnisan mereka. Qala Salim bin Abdullah inna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala mararna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijr faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu bakin hadaran ay yusibakum mithlu ma asabahum. Thumma zajara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghardik, maksudnya menghardik ontanya, yaitu apa? Mempercepat ontanya. Fa asra'a hatta khallafaha. Beliau mempercepat sampai meninggalkan masakin Thamud itu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sekarang, yaitu membuat masakin Thamud itu sebagai tempat rekreasi karena untuk melihat sisa peninggalan umat terdahulu. Ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Apakah orang rekreasi akan menangis? Kan tidak kan? Ya. Kalau memang tujuannya adalah datang ke sana untuk mengambil ibrah, maka syaratnya adalah itu tadi, mereka harus menangis. Kalau tidak menangis, maka oleh Nabi disuruh segera cepat untuk meninggalkan tempat. Babun fil istisqa'i min abaril mu'adzabin, bab tentang mengambil air dari sumur-sumurnya orang-orang yang sudah disiksa, yaitu dari kaum Thamud tadi dan sejenis mereka. Fadal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-fijri ardi Samuda fastaqaw min abariha wa ajanu
wa ajanu fihim ajina wa amarahum Rasulullah sallallahu ayyuhariku mastaqau wa ya'liku ibilal ajina wa amarahum ayyastaku minal fikrillati kanat tariduhan. Ya, jadi sumur-sumurnya peninggalan kaum Tsamud itu dibagi dua ya. Kalau itu adalah sumur yang bekas dijadikan oleh Allah untuk minumannya ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, maka itu diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sumur-sumur yang lain, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena setelah mereka mengambil oleh Nabi disuruh untuk dituangkan. Boleh diberikan kepada selain manusia, yaitu untuk onta-onta. Makanya dalam mazhab Hambali, ya, termasuk air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci adalah air dari sumur-sumur Tsamud. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan tidak dibahas itu kan. Nah, dalam mazhab Hambali ya, ada air-air yang tidak boleh untuk kita bertoharoh dengannya dan tidak bisa suci dengannya. Itu salah satunya adalah sumur Tsamud ini. Ya. Dan ini mungkin termasuk mufradat Hambali, yaitu maksudnya mufradat itu fikih-fikih yang khusus dimiliki oleh satu madhab, sementara madhab yang lain tidak memiliki fikih tersebut. Babul qisas wa ada'il hukuk yaumil qiyamah. Bab qisas dan menunaikan hak besok pada hari kiamat. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata faqala al muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ini menunjukkan pentingnya 3 amal nih ya, sehingga disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus, padahal amal itu sangat banyak sekali. Salat, puasa, dan zakat. Fadhal. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ini menunjukkan bahwa zalim ada 3 macam. Zalim kepada kehormatan orang, syatama wa qadhafa. Zalim kepada harta, akala mala. Zalim kepada jiwa atau nyawa, yaitu safaka dama wa daraba. Fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yukta ma alaihi usida min khatayahum faturihat alaihi summa turika finari. Ini menunjukkan bahwasanya kezaliman kepada sesama makhluk itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sahih Nabi membagi zalim ada 3. Satu, zalim yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Orang mati dalam kondisi syirik. Yang kedua, zalim yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zalim kepada diri sendiri, yaitu maksiat-maksiat. Dan yang ketiga adalah zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zalim kepada sesama makhluk. Nah, ini akan dikisoskan besok di akhirat. Nah, kisosnya caranya adalah dengan mengganti dengan pahala. Karena di sana sudah tidak ada lagi uang dinar dirham. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian maaf kepada orang-orang yang telah kalian zalimi sebelum datangnya hari yang sudah tidak ada dinar dan dirham lagi, dalam hadis yang lain. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwa Nabi SAW seringkali membicarakan hakikat dan meninggalkan pembicaraan yang zahir. Seperti muflis itu makna zahirnya adalah orang yang bangkrut, tidak punya duit. Tapi Nabi bicara hakikat. Demikian juga hadis yang kemarin sudah lewat ar-raqub, orang yang raqub itu kalau sekarang artinya adalah orang yang mandul. Tapi ternyata oleh Nabi dimaknai yang hakikatnya mandul itu yang belum mengalami anaknya ada yang mati sama sekali. Itu hakikatnya mandul karena belum ada tabungan besok di akhirat. Fadhal. Tunna hukuka ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqata lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Al-jalha yang tidak bertanduk, al-qarna yang bertanduk. Jadi hewan yang bertanduk menyerang yang tidak bertanduk, akhirnya kalah. Besok dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi setelah kisosnya selesai, hewan-hewan itu akan diubah oleh Allah menjadi debu, sehingga orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, maksudnya menjadi debu sebagaimana hewan-hewan yang dilakukan kisos tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini la tu'addunnal huquqa. Ini boleh juga dibaca la tu'addannal huququ. Kalau la tu'addunna berarti kalian akan menunaikan hak. Kalau la tu'addannal huququ, maka semua hak akan ditunaikan. Semuanya la tu'addunna atau ada yang la tu'addanna? Tu'addunna semua, enggak ada masalah. Berarti Nabi khitab kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai kitab tentang kezaliman, kita lanjutkan kitabul qadar, kitab tentang takdir. Fi qawlihi ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa musyriku Quraisy yuqasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Fanazalat yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim luku massa sakar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dzuqu massa saqar itu maksudnya adalah yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan dari neraka saqar. Tapi kalimat yuqalu lahum dihapus karena sudah mafhum. Dan seperti ini dalam balaghah disebut ijaz atau diringkas. Dan Quran itu kadang-kadang menggunakan ijaz, kadang-kadang menggunakan itnab. Dan dua-duanya, ijaz maupun itnab, semuanya termasuk dari balaghah yang fasih di dalam bahasa Arab ini. Maka ini termasuk keindahan Quran menurut orang-orang Arab yang paham masalah balaghah seperti ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ada takdirnya, sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah sudah mencatat segala sesuatu setelah Allah menciptakan pena, kemudian Allah menyuruh pena untuk menulis semua yang akan terjadi. Karena itu para ulama mengatakan pena ada 3 macam. Pertama, penanya Allah, yaitu pena yang diciptakan oleh Allah, kemudian Allah suruh pena itu mencatat segala yang akan terjadi. Yang kedua, penanya manusia yang kita pakai sekarang ini. Yang ketiga, penanya para malaikat mencatat amal manusia. Dan itu semuanya masuk dalam kalimat wal qalami wa ma yasturun. Demi pena ini mencakup 3 pena tersebut. Babun kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais. Bab segala sesuatu sudah ditakdirkan sampai al-ajz yaitu lemah wal kais dan sebaliknya dari lemah. Fadhal. Adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun kullu syai'in biqadar. Qala wa sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kaisi. Atau qala al-kaisi wal ajzi. Nah. Jadi ini rawinya saking Imam Muslim ya, Imam Muslim saking detailnya dalam meriwayatkan hadis sehingga al-ajz wal kais atau al-kais wal ajz terbalik seperti ini beliau riwayatkan sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh gurunya. Padahal sebenarnya dibalik-balik ini seperti ini enggak ada masalah. Tapi inilah ketelitian al-Imam Muslim rahimahullahu taala, demikian juga para rawi-rawi yang lain. Babun fil amri bil quwwati wa tarkil ajz. Bab perintah untuk memiliki kekuatan dan meninggalkan kelemahan. 1840. Wa fi kullin khair itu karena punya iman ya. Jadi khairnya karena ada imannya. Tapi kalau orang yang kuat, maka dia berarti iman plus kekuatan. Nah, kalau sekarang paling gampang contohnya saudara-saudara kita Hamas, mereka orang-orang yang sangat tangguh ternyata diketahui dari kejadian-kejadian hari ini yang kita lihat dan kita dengar beritanya dari banyak media. Dan mereka mengatakan bahwa kekuatan kami ini sona'nahu minas sifr, kami buat dari nol, wa sona'nahu minal mustahil, kami buat dari sesuatu yang mustahil tapi kemudian muncul seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk al-mu'minul qawiyyu. Fadhal. لو أن فعلت كان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Ini menunjukkan tidak boleh mengatakan lau kalau
Yaitu maksudnya kalau yang diucapkan karena terlewatnya satu perkara dunia yang kita sesali kelewatannya tersebut. Seandainya saya melakukan ini, maka saya dapat laba itu. Nah, sambil menyesali, itu yang nggak boleh. Adapun kalau tidak untuk penyesalan seperti itu, nggak ada masalah. Jadi misalnya kita mengingatkan seseorang, seandainya kamu tadi begini, maka insya Allah terjadinya begini. Tapi karena kamu tadi langkahnya begini, nah di situ salah. Nah di sini kita tidak untuk menyesali, tapi hanya untuk mengambil pelajaran. Menjelaskan kepada seseorang ini letak salahnya di sini. Nah, supaya tidak salah maka semestinya begini. Nah, itu bukan termasuk yang dilarang ini. Karena itu tidak membuka angan-angan setan sama sekali. Kemudian kata-kata qadarullah ini boleh juga dibaca qadarallahu. Ada nggak yang di situ qadarallahu? Nggak ada ya. Mana yang lebih utama, qadarullahi atau qadarallahu? Dari sisi ilmu bahasa Arab lebih bagus yang qaddarallahu karena tidak diperlukan takdir. Kalau qadarullahi maka di sini ada sesuatu yang mahdzuf yaitu hadza qadarullahi. Ini adalah takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'al. Kemudian orang yang mendapatkan musibah itu kita kumpulkan ada 5 wirid yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Pertama dia membaca bismillah, 2 membaca alhamdulillah, 3 membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, 4 membaca qaddarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'al, yang kelima membaca Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Semuanya dalilnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bismillah maka dalilnya adalah 2. Yang pertama ketika Talhah perang Uhud, kemudian dia menyerang orang-orang kafir sampai akhirnya terputus jari-jarinya. Dia mengatakan hasi atau waduh. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu tadi ucapkan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu sampai ke langit dan semua orang bisa melihatmu. Itu hadis sahih riwayat Nasai. Dalil yang kedua untuk bismillah itu adalah seseorang dilarang ketika terpeleset mengatakan ta'isa syaitan. Ini gara-gara setan ini, atau orang Indonesia mengatakan setan nalas. Tapi hendaklah dia mengatakan bismillah. Karena kalau dia mengucapkan bismillah, setannya mengecil sampai seperti lalat. Kalau dia mengucapkan ta'isa syaitan, maka setannya merasa bangga sampai sebesar rumah. Dan ini hadis menyingkap kita kepada kita tentang rahasia setan. Ya, setan itu bisa berubah besar, bisa berubah kecil. Nah, sehingga kalau ada orang melihat genderuwo katanya, ya, kemudian besar sekali. Ya, kalau memang betul-betul itu dia melihatnya, bukan hanya halusinasi, bisa saja seperti itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan jin atau setan ini membesar dan mengecil. 41 Fadl. Abdullah Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataballahu maqadira lil khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfa sanati qala wa arshuhu al-ma'i. Ya, jadi ternyata takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh si pena tadi itu sebelum adanya langit bumi 50.000 tahun sebelumnya. Nah, kata-kata khamsina alfasanah, 50.000 tahun, ini dalam bahasa Arab bisa untuk tahdid, yaitu betul-betul pembatasan jumlah, bisa juga untuk taksir, yaitu maksudnya untuk sangat banyak sekali. Nah, kita nggak tahu hakikatnya kan, apakah yang dimaksud Nabi di sini adalah tahdid ataukah taksir. Tapi dua-duanya bisa untuk hal itu. Babun fi itsbatil qadar, bab tentang adanya takdir. Wa tahajji Adam wa Musa alaihi salam, dan debatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fadal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajja Adam wa Musa alaihi salam inda rabbihah fahajja Adam Musa qala Musa anta Adam alladhi khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa asjad lakal malaikatu wa askanaka fi jannati summa asbatan nasa bi khati'atika ila al qala Adam anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalati wa bi kalami wa atakal alwah fiha tibyanu kulli syai wa qarrabaka najiya wa bika mujadda Allah katabat Taurat qabla an uslah qala Musa fi arba'ina aman qala Adam fa hal wajada fiha wa asa Adam rabbahu faqala qala na'am qala
apa talimuni ala an amiltu amalan kataballahu alai an a'mala qabla ayyuhani fi arba'i qala Rasulullah hatta Adam Musa. Ya, jadi Bapak jangan didebat ya, nanti malah kalah sendiri, malu sendiri. Nabi Adam alaihissalam ini Bapak kita semuanya, didebat oleh putranya Nabi Musa, kalah, tidak bisa dibantah. Karena Nabi Adam ini hanya sekedar melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya, dua pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa segala sesuatu yang kita alami ini sebenarnya sudah ada takdirnya, sehingga hidup kita ini cuma hanya sekedar melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu tampaknya rahasia saudara-saudara kita di Palestina itu sangat kuat sekali, karena mereka imannya kepada takdir sudah sempurna. Sehingga apapun yang terjadi mereka sudah siap. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bukti mereka disuruh untuk mengosongkan Gaza, nggak mau mereka, ya, masih tetap berada di kampung mereka, padahal dibombardir setiap hari. Tapi karena mereka meyakini ini semuanya sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya kehendak Allah itu ada dua macam. Ada kehendak kauniyah dan ada kehendak syar'iyah. Nabi Adam melakukan maksiat ini, kemudian diturunkan dari surga. Ini kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah itu adalah memperhatikan kehendak syar'iyah, bukan kehendak kauniyah. Sehingga tidak boleh kita kemudian melakukan suatu maksiat, kemudian kita sandarkan kepada ini kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, ya. Kehendak kauniyah ini bukan urusan kamu, ini urusan Allah. Dan kamu tidak ngerti bagaimana kehendak kauniyah Allah terhadap dirimu. Adapun urusan kita adalah kehendak syar'iyah Allah. Bolehkah ini saya lakukan? Tidak boleh sesuai syariat Allah. Ya sudah, jangan dilakukan. Makanya terkenal cerita ada seseorang mengatakan, saya ini kalau berzina ya tidak salah saya, karena saya hanya melakukan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh ulama ini kemudian dicambuk dia 100 kali cambukan, mengatakan saya mencambuk kamu karena berzina juga tidak salah, karena saya sekedar melakukan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang kafir tidak bisa membedakan antara kehendak yang syar'iyah dengan kehendak yang kauniyah. Nah, kita harus bisa membedakan karena kita adalah orang-orang yang beriman. Babun fi sabqil maqadir, bab tentang terdahulunya takdir. Wa qoulihi ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fadhal. Di situ ad-du'ali atau ad-dili. Ad-di'ali, ya. Yang terkenal itu dua bacaan. Boleh dibaca ad-du'ali, boleh dibaca ad-dili. Qala li Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yaktahuna fihi asyai'un qudiya 'alaihim wa madu 'alaihim qadari wa sabaqa aw fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam wa thabatatil hujjatu 'alaihim. Faqultu syai'un qudiya 'alaihim wa madu 'alaihim. Qala afala yakunu dhulman? Qala fa fazi'tu min dalika faza'an syadidan. Wa qultu kullu syai'in khalqullahi wa min qiyatihi fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Faqala li yarhamukallah inni lam urid bima sa'altuka illa li tazira aflaka. Inna rasulaini min Zainata ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما يعمل الناس اليوم ويتقون فيه أشيء قدر عليهم ومد فيه من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقال لا بل شيء قدر عليهم ومد فيه وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Ya, jadi segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Dasarnya dari kata-kata fa'alhamaha. Allah mengilhamkan kepadanya. Nah, maka seseorang melakukan fujur itu atas ilham Allah. Seseorang melakukan takwa juga atas ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tadi ya,
Yang jadi kewajiban kita itu adalah kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah itu rahasia Allah, kita nggak tahu sama sekali apa kehendak kauniyah Allah terhadap kita, tapi kita disuruh untuk mengikuti kehendak syar'iyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kita ambil pelajaran bahwa kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan tidak usah sombong, karena kebaikan itu sebenarnya perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan ulimna mantiqat thair, kami diajari itu oleh Allah ya. Dia tidak mengatakan alimna mantiqat thair, karena dia sadar betul bahwasanya apapun kelebihan yang dia miliki itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis ini ada dua mufradat tadi, yang di awal yaktahuna fihi. Yaktahun itu sama dengan yas'aun, yaitu berusaha atau beramal. Kemudian yang kedua tadi ada li'ahzira aklaka, supaya saya mengetes atau menguji akalmu. Dan ini jawaban yang sangat bagus untuk orang yang bertanya tentang takdir. Cukup kita jawab kullu syai'in khalqullah wa milku yadihi fala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ini disebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 23. Atau kita jawab dengan jawaban yang lebih ringkas, al-qadar min asrarillah. Takdir itu rahasianya Allah, sehingga enggak usah dibahas. Dan Rasulullah berpesan idza tukullima fil qadar fa'amsiku. Kalau orang-orang sudah bicara tentang takdir, maka enggak usah kalian ikut-ikut bicara, diam saja. Karena nanti pasti akan tidak akan mengetahui hakikat dari takdir itu. Kita cukup meyakini takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ad-du'ali dan ad-dili itu nanti bisa dicari dalam kitab Al-Ansab karya Al-Sam'ani. Di situ disebutkan wa kana Isa bin Umar yaqulu Abul Aswad ad-dili bi kasril hamzah 'ala al-asl. Hamzahnya di kasrah itu bacaan asal. Boleh juga dibaca ad-du'ali. Kenapa? Li'alla yuwaluna bainal kasarat. Supaya tidak terus-terusan kasrah. Artinya kalau dibaca asalnya berarti ad-di'ili. Nah, di'ili ini kasrah berterus-terusan menyusahkan ya. Sehingga mereka kemudian membacanya ad-du'ali. Kama qalu fi an-namari ya. Asalnya adalah an-namari tapi kemudian menjadi an-namiri, yaitu diubah dengan harakat yang berbeda supaya mudah untuk pengucapannya. Ini ilmu apa namanya? Ilmu nisbat ya. Jadi bagaimana mengubah nisbat dengan tambahan ya, itu ternyata ada ilmunya. Babun fil qadar wasyaqawah wassa'adah. Bab tentang takdir dan syaqawah itu maksudnya ahli neraka, sa'adah itu maksudnya ditetapkan sebagai ahli surga. Fadal. Semuanya apakah karramallahu wajah atau ada yang lain? Radhiyallahu anhu ya. Nah, maka karramallahu wajah ini memang mungkin juga tidak valid ya, bisa jadi diubah oleh apa naskahnya, tapi bisa juga betul-betul dari Imam Mungtiri sehingga beliau berpendapat bahwa boleh menggunakan karramallahu wajah untuk Ali bin Abi Thalib. Tapi sebaiknya kita tidak usah menggunakannya karena sekarang ini sudah menjadi syiarnya orang-orang Syiah yang menggunakan karramallahu wajah khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fadhal. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه Mikhsaratun tongkat. Nakasa menundukkan kepala, yaitu menunjukkan apa? Orang yang sedang merenung. Yang kutu itu menggores-goreskan pada tanah. Dan ini menunjukkan beliau sedang tafakkur karena apa namanya sedang berada di kuburan ini. Manfusatin ay mauludah, yang dilahirkan. Faqala rajulan ya Rasulullah afala
namkuthu. namkutu ala kitabina wa nada'ul amala faqala man kana min ahli sa'adati Sayasiru. yasiru ila amali ahli sa'adati wa man kana min ahli saqawati yasiru ila amali ahli saqawah faqala i'malu fakullun yasaru. Nah, di sini Rasulullah tidak membicarakan kehendak kauniyah, ya, tapi Nabi memerintahkan kehendak syar'iyah, i'malu. Karena kehendak kauniyah kita nggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Tapi ada ciri-cirinya, ya. Kalau ciri-ciri kehendak Allah kauniyah kita adalah sa'adah, nanti amal kita akan menunjukkan kebaikan-kebaikan. Kalau kehendak kauniyah kita oleh Allah kepada kita itu adalah syaqawah, maka amal kita pasti akan amal-amal yang jelek. Sehingga kewajiban kita menjaga amal-amal yang baik dan menghindari amal-amal yang jelek. Fadhal. Amma ahlu sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adati wa amma ahlu saqawati fayuyassaruna li'amali ahli saqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Saddaqa bil husna, al-husna itu nama lain dari jannah. Sebagaimana Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik di dunia mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka maksudnya di sini orang beriman saddaqa bil husna, orang kafir kadzdzaba bil husna. Kemudian ini dalil bahwasanya kalau kita membaca ayat Quran dalam rangka bukan untuk tilawah, maka tidak perlu pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena di sini Rasulullah langsung membaca saja. Adapun fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, itu maksudnya kalau niatannya untuk tilawah Al-Qur'an. Sehingga dalam masalah hukum pun juga berbeda antara orang yang membaca Quran dengan niatan tilawah dengan orang yang membaca Quran dengan niatan isti'adzah atau perlindungan diri. Para ulama fikih mengatakan kalau seorang wanita haid baca Quran dengan niatan tilawah nggak boleh. Ini jumhur, ya. Tapi kalau membaca Qur'annya itu niatannya bukan tilawah, tapi untuk perlindungan, maka tidak ada masalah. Misalnya seseorang yang sedang sakit, ya, disunahkan dia untuk membaca 3 kul, setelah itu dioleskan di tempat yang sakit, ya. Nah, maka dia membacanya bukan dalam rangka tilawah, tapi ini dalam rangka adalah apa? Perlindungan atau ta'widz. Sehingga menurut mereka boleh seorang wanita haid membaca 3 kul dalam rangka ta'wid tersebut. Babun fi khawatimil amal, bab tentang penutup-penutup amal. Fadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu zamanan tawila fi amali ahli jannah thumma yusammalahu amaluhu bi amalihi wa in rajula ya'malu zamanan tawila fi amali jannah. Ini menimbulkan masalah, ya, hadis ini, karena hadis yang sebelumnya tadi mengatakan orang yang ahlus sa'adah dia akan dimudahkan beramal yang baik, yang ahlus syaqawah dimudahkan amal yang jelek. Nah, kok ada orang yang awalnya baik tapi kemudian ditutup dengan jelek. Nah, maka jawabannya dalam hadis yang lain, yaitu disebutkan la ya'malu bi'amali ahlil jannati fi ma yabdu linnas. Dia beramal baik pada yang zahir pada manusia. Jadi zahirnya beramal baik, tapi sebenarnya batinnya itu tidak baik. Seperti seorang munafik yang ikut perang bersama Rasulullah SAW, dia tujuannya perang itu bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk ketenaran. Nah, begitu dia terkena tusukan pedang, dia nggak sabar terhadap tusukan tadi, akhirnya bunuh diri. Nah, kenapa kok bisa dia ahli jihad, tapi matinya bunuh diri? Karena jihadnya hanya fima yabdulin nas. Adapun orang yang amal baiknya betul-betul dari hatinya, maka pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mendapatkan husnul khatimah. Dan itulah makna yang disebutkan oleh para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup melazimi sesuatu, matinya pun di atas sesuatu tersebut. Maka ini tidak ada kontradiksi sama sekali ketika kita gabungkan dua hadis yang bertentangan ini dengan hadis lain yang mengatakan fima yabdu linnas.
yang tampak saja pada manusia amalnya seolah-olah baik. Babun fi darbil ajal wa qasmil arzaq. Kalau untuk contoh kontemporer itu ada seorang syekh terkenal namanya adalah Abdullah Al-Qusaimi. Abdullah Al-Qusaimi ini seorang ulama dari Mesir, dari Saudi mungkin asalnya, kemudian tinggal di Mesir. Dia terkenal sekali, sangat cerdas, sehingga menulis satu kitab yang menyebabkan banyak orang, ribuan orang masuk Islam setelah membaca kitab tadi. Sampai ada seorang ulama berkomentar, ini Abdullah Qusaimi sudah membeli surga dengan buku ini, ya. Alias dia akan masuk surga dengan buku itu. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia malah menjadi mulhid, orang yang tidak punya agama, na'udzubillah, dan mati dalam keadaan murtad. Nah, para ulama membaca buku-bukunya, ternyata di muqaddimahnya itu terlihat sekali dia menyombongkan diri dalam muqaddimahnya. Saya bisa menulis seperti ini, seperti itu. Nah, maka zahirnya dia menulis ilmu dakwah, dakwah untuk manusia, tapi ternyata batinnya itu kotor, sehingga itu termasuk yang tadi fima yabdulin nas, maka ditutup oleh Allah dengan su'ul khatimah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Babun fi darbil ajali wa qasmil arzak. Bab tentang telah ditetapkannya ajal dan dibaginya rezeki. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله عز وجل Di sini atharin mautu'ah. Tapi dalam riwayat Imam Muslim bukan atharin mautu'ah, tapi ayyamin ma'dudah. Dan itu maksudnya sama, ya. Atharin mautu'ah ya maksudnya ayyamin ma'dudah, hari-hari yang sudah dihitung. وأرزاق مقسومة لا يؤجل شيئا منها قبل خيره ولا يؤخر منها شيئا بعد خيره ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. Ya, di sini Nabi tidak melarang, ya. Tapi Nabi hanya mengatakan kalau kamu berdoa yang ini lebih baik. Jadi daripada doa sesuatu yang sudah ada ketetapannya, maka kita meminta yang lebih baik lagi, yaitu minta diselamatkan dari neraka dan siksa kubur. Fadhal. Ya Rasulullah, al-qiratatu wal khanaziru hiya mimma musikha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yuhlik qauman aw yu'adzib qauman fayaj'ala lahum nasran. Ya, jadi dulu Bani Israel ada yang diubah oleh Allah menjadi kera dan babi, maka setelah mereka jadi kera dan babi itu pasti mati sehingga tidak punya keturunan. Maka diyakini pasti bahwasanya kera dan babi sekarang ini semuanya kera dan babi asli, bukan dari keturunan tersebut. Nah, kemudian hukuman masakh ini, yaitu manusia diubah menjadi kera, ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah ada untuk umat Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak ada. Karena ini khususiyah bagi apa? Umat Nabi Muhammad SAW, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan ada. Karena Rasulullah bersabda, fi ummati maskhun, di dalam umatku ada hukuman masakh. Nah, oleh kelompok yang pertama dijawab, itu maksudnya maskhul qulub. Jadi bukan zahirnya yang diubah, tapi hatinya diubah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, qulubus syayatin fi juthmanil insi. Ada orang-orang yang nanti hatinya seperti setan, tetapi jasmaninya seperti jasmani manusia. Ya, ala kulli hal ada dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Babun fil khalqi yukhlaqu wasyaqawah wassa'adah. Bab tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah dan syaqawah dan sa'adah. Fadhal. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman. Ahadakum ini maksudnya masing-masing kalian. Jadi seringkali kata-kata ahadakum digunakan untuk makna kullu wahid minkum. Ini kalau tidak biasa dengan bahasa Arab, nanti akan salah dalam menerjemahkan. Sebagaimana sebagian orang menganggap bahwa
Dulu di masa Nabi ketika Nabi mengatakan tarosu, rapatkanlah, nah, itu yang merapatkan cuma satu orang saja. Karena ra'aitu ahadana, ya, kami melihat seseorang menempelkan kaki dengan kaki. Padahal maksudnya itu adalah masing-masing kami menempelkan kaki dengan kaki. Ini contohnya ahadun dengan makna apa? Masing-masing kita. Fadal. Misla dzalika, semua ini maksudnya 40 hari. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan perubahan penciptaan manusia itu berubah setelah 40 hari, 40 hari, 40 hari. Sehingga kalau kita ingin mempunyai kebiasaan dengan mudah, maka ubahlah suatu kebiasaan tertentu selama 40 hari tanpa ada jeda sama sekali. Misalnya pengen bangun jam 3 malam, ya. Padahal biasanya itu selalu bangunnya adzan subuh. Nah, maka usahakan bangun jam 3 sampai 40 hari berturut-turut. Kalau sudah berhasil 40 hari berturut-turut, maka insya Allah setelah itu akan menjadi mudah. Karena perubahan manusia setelah 40 hari. Betul. Inna ahadakum la ya'malu fi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fayamalu fi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu fi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitabu fayamalu fi amali ahli jannati fayadkhuluha. Ya, di sini hatta ma yakunu, boleh juga hatta ma yakuna. Ya, di situ yakuna atau yakunu? Yakunu, ya, sudah benar. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa malaikat disuruh menetapkan 4 perkara. Rizki, ajal, amal, syaqiyun wa sa'idun. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad 5 perkara. Saya bacakan hadisnya, antum nanti cari tambahnya. Faraghallahu azza wa jalla ila kulli 'abdin min khamsin min ajalihi wa rizqihi wa atharihi wa madja'ihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Tambahnya apa di situ? Atharihi, bekasnya. Bekasnya maksudnya adalah amal-amal yang dia tinggalkan. Maka itu sebenarnya sudah masuk pada kata-kata amalihi. Nah, berarti bukan itu. Berarti apa? Wa madja'ihi, dan tempat matinya di mana. Nah, maka totalnya ada 5, ya, rizki, ajal, amal, syaqiyun aw sa'idun, tambah satu lagi, tempat matinya di mana dia. Seorang sahabat Nabi SAW mati di Madinah, padahal dia orang dari Habasyah. Maka Rasulullah bersabda, dufina bittinatil lati khuliqa minha. Dia diciptakan dengan tanah yang dulu dia dicipta dengan tanah tersebut. Artinya dia meskipun orang Sudan, orang Habasyah, tapi dia dulu diciptakan oleh Allah dari tanah Madinah, sehingga dikuburkan di Madinah. Maka diambil pelajaran oleh para ulama, masing-masing kita akan dikuburkan di tanah yang dulu kita dicipta darinya. Hanya kita nggak ngerti dulu dicipta dari tanah yang mana. Maka Mbah Maimun Zubair itu ternyata dicipta dari tanah Mekah, ya, karena buktinya dikubur di Mekah. 48, khudab. Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu yablughu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu malaku ala nutfati ba'dama tastaqiru fi rahim bi arba'ina aw khamsati wa arba'ina layla fa yaqulu ya rabbi syaqiyun aw sa'idun fa yuktabani fa yaqulu ay rabbi adakarun aw unsa fa yuktabani yurtadu amaluhu wa atharuhu wa jaluhu wa rizquhu summa wa sutuhu fala yuzadu fiha. Ya, di sini juga sudah ada atharuhu sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad tadi, tapi itu sudah termasuk dalam amalnya sebenarnya. Karena amal itu sifatnya umum, kalau athar itu adalah amalan yang dia tinggalkan setelah dia matinya. Maka ini termasuk dzikrul khas ba'dal am. Ya, atharuhu itu khas, amaluhu itu umum. Semua athar pasti amal, tapi tidak semua amal pasti athar. Kemudian di sini disebutkan arba'in au khamsatin wa arba'in.
Jadi ada keraguan ya, apakah 40 hari atau 45 hari. Nanti akan datang hadis yang menyebutkan 42 hari. Fadal. عن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه وسعيد من يؤذ بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري حدثه بذلك من قول بني مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 Nah ini riwayat yang 42 malam. Jadi ada 3 riwayat ya, 40, 45, 42. فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص وزاد في رواية أساوي أو غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي. Ya, di sini ada tambahan sawiyan atau ghair sawiyan. Apakah dia diciptakan dalam keadaan sempurna ataukah tidak sempurna alias cacat. Nah, kemudian riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini 42, 40, 45, maka ini karena semuanya sahih sehingga bisa dikompromikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bermacam-macam untuk manusia. Jadi ada yang 40, ada yang 42, ada yang 45. Itu kalau kita jamak antara riwayat-riwayat yang sahih. Saya sendiri belum menemukan penjelasan para ulama untuk menjamak antara riwayat-riwayat yang berbeda-beda ini. Kalau kita menggunakan sistem tarjih, maka kita gunakan yang lebih banyak riwayatannya, yaitu yang menyebutkan apa? 40. Kemudian satu faedah saja yang berkaitan dengan sawiyan atau ghairu sawiyin. Ini kita ingat bahwa dulu dalam Adabul Mufrad sudah kita pelajari, Aisyah kalau ada kerabatnya yang melahirkan anak tidak pernah bertanya apakah cowok ataukah cewek. Tapi dia cuma bertanya ini, khuliqa sawiyan, apakah sempurna ataukah cacat. Ketika disebutkan sempurna, maka dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Udah cukup bagi Aisyah, tidak perlu tahu laki atau perempuan, tidak perlu tahu bobotnya. Nah, seringkali kita tanyanya berapa bobotnya, laki atau perempuan. Enggak pernah tanya sawiyan atau ghairu sawiyin. Nah, kalau Aisyah radhiyallahu anha yang inti adalah sawiyan, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah sangat sempurna. Sampai di sini sudah 1 jam tepat kita membaca ini, karena tadi kita mulai dengan Ustadz Hadi, karena yang lainnya belum datang ya. Kalau ada tambahan atau pembahasan dipersilahkan.